Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jambi, di tengah kesibukan masih dapat hadir bersama kita. Bapak Anggota DPR RI Al-Mukarram Bapak Hasan Basri Agus, Bapak Azrin beserta seluruh keluarga yang hadir ikut bersama kita malam ini. Bil khusus Tuan Guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Tuan Guru Salahuddin Sargawi beserta seluruh keluarga, para murid, para jamaah. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dimau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Hadirin hadirat muslimin muslimat, keberkahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberkahi kita semua pada malam hari ini insyaallah. Haul dari kata hala yahulu haulan, artinya 1 tahun. Makanya dalam membayar zakat itu ada namanya, syaratnya mesti cukup 1 haul. Gaji disimpan dalam tabungan mesti ada nisab 85 gram emas, mesti disimpan dalam 1 tahun. Disimpan dari tanggal 1 Muharram ke tanggal 1 Muharram 1443 1444, cukup 1 haul, maka disebut dia sudah cukup 1 tahun menurut hitungan bulan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu makna haul. Jadi apa makna haul? 1 tahun diperingati, tahun berikutnya, supaya nanti kalau kita pulang ke rumah ditanya tetangga, kawan, sahabat yang tak ikut, dari mana tadi? Dari pesantren Kumpeh Darut Tauhid. Apa acaranya? Haul. Apa arti haul itu? Pokoknya haul lah. Udah insyaallah udah bisa jelaskan. Dia kalau berulang setahun, maka disebut dengan haul. Sultanul Aulia. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Maka dulu ada disebut Sultan Kerajaan Jambi, Kesultanan Jambi, ada sultannya. Maka orang yang punya kekuasaan itu disebut dengan sultan. Kawan saya Pak Ustadz SMP namanya Sultan, tak ada kekuasaan, itu nama dia Sultan. Mohon maaf Pak Sultan yang tersebut. Sultan, orang yang punya kekuasaan. Dulu orang-orang Melayu yang punya kekuasaan itu dipanggil raja. Dari India itu istilah raja. Tapi setelah Islam datang, berubahlah nama raja menjadi sultan. Setelah Indonesia merdeka, sultan-sultan menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soekarno. Sehingga dari Sabang sampai Papua, sultan ada, tapi tak punya kekuasaan. Karena kita sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sultan. Aulia, kalau 1 wali, kalau 2 waliyani, kalau 3 aulia, kalau 1 nabi, kalau 2 nabiyani, kalau 3 anbiya, kalau 1 alim, kalau 2
alimani, kalau 3 ulama. Sultan, aulia, sayyidul anbiya, al-ulama. Itu beda bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau 1 nabi, kalau banyak nabi-nabi. Kalau 1 wali, kalau banyak wali-wali. Bahasa Arab tak begitu. Kalau 1 nabi, kalau banyak anbiya. Kalau 1 wali, kalau banyak aulia. Sultanul aulia, sultannya wali-wali. Dikumpulkan seluruh wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini mesti faham. Siapa yang diperingati tadi? Sultanul Aulia. Apa arti Sultanul Aulia itu? Entah sultan apa tadi kata Ustaz. Dikumpulkan semua wali-wali di dunia ini, maka sultannya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain pemimpin pemuda ahli surga. Anak-anak muda yang masuk surga nanti pemimpinnya Hasan dan Husain. Tapi nampaknya tua-tua semua nih. Oh, ada satu muda, biker subuhan. Yang lain muda juga, cuman subuh tak datang. Makanya kita tidak menyebut namanya Hasan Husain, tapi kita sebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Maka disebut namanya Sayyid. Kenapa pakai Sayyid? Karena nama dia Abdul Qadir, nama ayahnya Musa, sampai nasabnya ke atas keturunan Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak yang pertama Hasan. Hasan ni punya anak cucu cicit, ada satu namanya Musa. Musa ni punya anak laki-laki, itulah dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyid, kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 jalur, satu dari jalur Hasan, satu dari jalur Husain. Itulah yang disebut dengan Habib. Kenapa dipanggil Habib? Habib diambil dari kata hub, cinta. Habib karena kita mencintainya, karena ada darah Nabi dalam badannya. Dan kota Jambi, provinsi Jambi, salah satu negeri yang dipilih, banyaklah para habaib yang datang kemari. Betul atau tak betul saya cakap? Banyak habib-habib datang kemari. Dia wali, dia sayyid. Kita wali tidak, sayyid tidak. Tapi kita pencinta wali, pencinta sayyid. Dia dua-duanya dapat. Dia wali, dia sayyid. Darahnya mengalir darah Nabi, turun ke Fatimah, turun ke Hasan, turun ke dia. Keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi juga, cuma Nabi Adam jauh ke atas. Yang tak mengaku keturunan Nabi Adam angkat tangan, berarti keturunan monyet. Mohon maaf, saya ceramah ini terlalu keceplosan. Sayyid, Syekh. Syekh artinya orang yang sudah tua lewat umur 50 tahun. Itu arti Syekh. Walaupun tak berilmu, asal lewat 50 panggil Syekh. Asal lewat 50 ke atas Syekh. Kalau ke bawah Syabab. Syabab artinya anak muda. Walaupun tak bergigi, di bawah 50 Syabab. Maka saya kalau dipanggil orang yang kami hormati Syekh Abdul Somad, belum 50 lagi. Syekh panggilan secara umur.
Tapi ada syekh panggilan secara ilmu. Walaupun budak kecil hafal Quran dipanggil syekh. Kenapa? Bukan umurnya, tapi karena ilmunya. Jadi yang tak berilmu sabar aja. Nanti lama-lama sampai 50 panggil orang syekh. Apa kabar syekh? Kata orang. Tapi syekh bukan karena ilmu, karena tua kata dia. Yang tua yang tersinggung. Beberapa orang tua dengar ceramah saya tersinggung, balik mati. Syekh. Jadi kalau dipanggil orang syekh itu ada dua kemungkinan. Pertama karena ilmu, kedua karena tua. Syekh Abdul Qadir. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah, yang paling hina, yang paling tak ada apa-apanya. Abdul, hamba, hamba sahaya. Bahasa Melayunya budak. Bukan budak-budak kecil itu. Hamba yang tak ada apa-apanya disandingkan dengan Allah yang maha tinggi. Itulah nama yang paling bagus. Paling rendah, paling hina, paling tak ada apa-apanya disandingkannya dengan nama Allah. Maka nama yang paling bagus adalah nama yang disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Somad. Itu boleh, Allah tak boleh. Tak boleh, tak apa-apa, tak saya sebutkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tempat lahirnya. Ada menyebutnya Al-Jilani, ada menyebutnya Al-Jailani. Jangan kelahi kata-kata ini. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. 4. Al-Jilani, Al-Jailani, Al-Kailani, Al-Jili. Jadi orang itu biasanya di ujung namanya sudah ketahuan dia datang dari daerah mana. Syekh Salahuddin Al-Jambi. Dari mana? Al-Jambi, tak mungkin dari Riau. Di ujung nama biasanya sudah ketahuan. Jadi begitu tahu namanya Al-Jilani, berarti dia berasal dari negeri Jilan. Yang jadi masalah, Jilan ini ada dua. Satu di utara Iran, satu di Baghdad. Tapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa beliau berasal dari Jilan, Irak. Kalau ada yang tak setuju dengan yang di Irak, terserah, tak apa-apa. Tidak menyebabkan berdosa, tak pula bertambah pahala. Yang penting tahu sejarahnya. Apa pentingnya kita buat haul? Ini banyak orang sekarang bertanya, apa pentingnya buat haul? Haul ini acara bid'ah. Kalau haul ini acara bid'ah, maka berarti dhalalah, masuk neraka. Karena bid'ah dengan neraka itu sepaket. Bid'ah, dhalalah, finnar. Kalau acara haul ini bid'ah, berarti panitia yang membuat masuk neraka. Yang kata sambutan tadi masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Biasanya orang wirid Yasin tahlilan ila Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung berbisik ke telinga Ustaz Somad. Ustaz, Abdul Qadir Jilani itu siapa? Siapa Abdul Qadir Jilani itu Ustaz Somad? Saya yakin dan percaya orang yang bertanya siapa Abdul Qadir Jilani pasti bukan orang Jambi. Kalau orang Jambi kenal semua, betul? Yakin? Orang Jambi kenal semua. Kenapa orang Jambi kenal dengan si Abdul Qadir Jilani? Karena tiap tahun dibuat haul. Itulah manfaat haul. Haul itu sebenarnya tujuannya apa? Memperkenalkan ulama kepada anak muda
supaya jangan sampai anak muda lebih hafal artis sinetron daripada ulama. Karena sinetron ditontonnya pagi sinetron, siang sinetron, malam sinetron. Jangan sampai emak-emak di Jambi lebih kenal artis Korea. Jangan sampai bapak-bapak lebih kenal artis India. Maka pesantren Kumpeh Darut Tauhid ingin mengenalkan para ulama. Dibuatlah acaranya namanya Haul. Tapi menceritakan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam 10 menit, dalam 60 menit. Beliau meninggal lahir tahun 470. Mudah ngingatnya. 470, 470, 470, 470, 470 Hijrah. Umurnya 90 tahun. 90, 91 lebih kurang. Meninggal tahun 561. Ingat, Syekh Abdul Qadir Jilani 470 561 lebih kurang 91 tahun. Siapa orang yang paling baik? Man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Itulah yang orang paling baik, dan beliau termasuk orang paling baik. Umurnya 90 tahun dan amalnya baik. Ada orang umur 9 tahun mati ngelem. Udahlah pendek, sakau pula. Umur 90 tahun. Saya lahir 1977. Umur sekarang 44. Walaupun banyak yang bilang macam 24. Jadi kalau saya 44 tahun, kalau meninggal umur 90, berarti masih ada usia berapa tahun lagi tuh? 46 tahun lagi. 46 tahun lagi baru mati. Berapa kali pilkada itu? 46 tahun lagi baru meninggal dunia. 46 tahun sekarang 2021. 2031, 2041, 2051, 2061 saya datang lagi kemari. 2061 saya ceramah kemari. Sebagian kalian sudah meninggal dunia. Yang hadir sini anak-anak kalian aja. Tapi saya masih hidup. Itu cara berdoa kepada Allah SWT. Orang beriman itu dia tidak penting umurnya bertambah atau tidak. Karena doa dia, Allahumma ja'alil hayati ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan umurku bertambah besok pagi, bertambah amal soleh. Amin. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, maka berhenti dari perbuatan maksiat. Orang beriman itu tak bersedih. Umurnya panjang, pahalanya bertambah. Umurnya pendek, dosanya berkurang. Hutang tak lunas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nama emaknya Fatimah, nama ayahnya Musa, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi ini ahli hadis, bukan ustadz, bukan anggota MUI, bukan orang sembarangan, bukan orang ormas. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676. Ingat, 676. 100 tahun sesudah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Di mana-mana orang mengkaji kitab kuning, belajar hadis, yang dikaji kitab Imam Nawawi. Pertama, kitab paling kecil 40 hadis, Arba'in, Nawawi. Baca Riyadhus Shalihin, Nawawi. Baca kitab Al-Azkar, Nawawi. Masuk kitab fikih yang paling besar, Majmu' Syarah Muhazzab, Nawawi. Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Tidak ada ulama yang karomahnya lebih banyak
melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau ada ulama sehebat Imam Nawawi mengakui kewalian Syekh Abdul Qadir Jilani, hafal hadis, ahli fikih, Sahih Muslim itu di kepalanya semua, ahli hadis, ahli fikih, mengakui Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, namanya Imam Nawawi. Tiba-tiba ada ustadz hafal hadis kalau laptopnya hidup, meragukan Syekh Abdul Qadir Jilani. Menurut saya Syekh Abdul Qadir Jilani ini masih diragukan keilmuan dan kewaliannya. Kira-kira jamaah ikut Imam Nawawi atau Ustadz Al-Laptopi tadi? Ikut mana? Ikut Imam Nawawi? Saya tak ada maksa, terserah mau ikut siapa, mau ikut iblis pun ikutlah. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman silakan. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir pun silakan. Kursi di neraka masih banyak kosong. Imam Nawawi mengatakan, dari para periwayat yang percaya, yang terpercaya, yang thiqah meriwayatkan kepada kami, kata Imam Nawawi, tidak ada wali Allah yang lebih banyak karomahnya melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah mengapa salah satu alasan orang biasanya malam Jumat, tahlilan, sholawatan, acara maulid mengirimkan Al-Fatihah.